Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Intania Tinda Febrianti dengan NIM 14014214446. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pewarisan sifat. Tugas video kali ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA SD oleh dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyorini, MPD. Untuk materi yang pertama itu ada pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu ada teorinya yang disebut dengan hukum hereditas. Nah, hukum hereditas itu apa sih? Jadi, hukum hereditas ini menjelaskan mengenai proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Karena setiap makhluk itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda kan? Nah, untuk lebih lanjut itu ada ilmu yang mempelajari mengenai pewarisan sifat dan juga variasi yang diwariskan, disebut juga dengan genetika. Nah, pewarisan sifat ini dikendalikan oleh materi genetis, yakni ada gen dan juga kromosom. Mengenai gen dan juga kromosom akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Pewarisan sifat sendiri dikendalikan oleh materi genetis, yaitu ada kromosom dan juga gen. Pada kromosom jadi kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetis kepada keturunannya. Nah, jika sel yang sedang aktif untuk membelah dilihat di bawah mikroskop biasa, maka akan terlihat benang-benang kromatin. Nah, benang tersebut memendek, menempel, dan mudah menyerap zat warna sehingga tampak seperti benang halus. Setiap spesies makhluk hidup memiliki kromosom yang khas dan juga tetap. Bagian-bagian dari kromosom yaitu ada sentrometer atau kinetochore, lengan kromosom, autosom atau kromosom tubuh, seks kromosom, DNA dan RNA, serta ribonucleic acid atau RNA. Nah, kromosom pada manusia dan makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu ada autosom dan juga gonosom. Autosom sendiri adalah kromosom yang mengatur sifat-sifat tubuh selain jenis kelamin. Kromosom tubuh atau autosom manusia ada 22 pasang atau berjumlah 44 buah. Sedangkan gonosom sendiri adalah kromosom sendiri atau kromosom seks adalah kromosom yang khusus menentukan jenis kelamin. Kromosom seks manusia berjumlah 1 pasang atau 2 buah. Seorang laki-laki mempunyai kromosom XY, sedangkan seorang wanita mempunyai kromosom XX. Nah, untuk yang gen sendiri adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetik suatu makhluk hidup. Nah, gen sendiri bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Gen terdapat di dalam kromosom dan menempati tempat-tempat tertentu, yaitu dalam lokus-lokus kromosom. Nah, istilah gen itu pertama kali dikemukakan oleh W. Johansen. Fungsi gen itu ada 3, yakni yang pertama mengatur perkembangan dan metabolisme individu, yang kedua menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan yang ketiga ada sebagai zarah tersendiri dalam kromosom. Baik, untuk materi selanjutnya yakni hukum Mendel. Nah, hukum Mendel itu dibuat oleh Gregor Johann Mendel. Gregor Johann Mendel melakukan percobaan di kebunnya untuk menyelidiki bagaimana sifat-sifat tanaman induk diturunkan kepada keturunannya. Mendel juga memisahkan berbagai macam ciri dan meneliti satu jenis ciri saja pada waktu tertentu karena tidak memusatkan perhatian pada tumbuhan secara keseluruhan. Mendel menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya. Dia menyatakan bahwa setiap ciri dikendalikan oleh 2 macam informasi. Yang satu dari sel jantan atau tepung sari dan satu dari sel betina, yakni indung telur di dalam bunga. Kedua informasi ini kelak disebut sebagai pembawa sifat keturunan atau gen untuk menentukan ciri-ciri yang akan muncul pada keturunan.
Dari percobaan yang dilakukan Mendel, melahirkan hukum mengenai pewarisan sifat yang dikenal dengan hukum Mendel. Hukum ini terdiri dari dua bagian, yakni hukum permisahan atau segregation dari Mendel atau juga dikenal sebagai hukum Mendel pertama dan juga hukum Mendel kedua. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hukum Mendel pertama atau hukum pemisahan segregation bebas menyatakan bahwa ada pembentukan gamet. Kedua gen yang merupakan pasangan alel itu akan memisah, sehingga tiap-tiap gamet akan menerima satu gen dari alelnya. Nah, secara garis besar, hukum ini mencakup tiga pokok. Yang pertama, ada gen memiliki bentuk-bentuk alternatif yang mengatur variasi pada karakter yang sama. Ini adalah konsep mengenai alel. Dan yang kedua, setiap individu diploid atau dilambangkan dengan 2N memiliki sepasang gen, satu dari induk jantan dan satu dari induk betina. Untuk yang ketiga, jika sepasang gen ini merupakan dua alel yang berbeda, alel dominan akan terekspresikan. Sedangkan alel resesif yang tidak terekspresikan tetap akan diwariskan pada gamet yang akan dibentuk nantinya. Nah, hukum satu Mendel terjadi setelah Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan menggunakan kacang RCS dengan satu sifat berbeda. Penjelasan mengenai gambar yang sudah tertera pada video, mula-mula Mendel membuat perkawinan untuk masing-masing bentuk biji hingga diperoleh galur murni. Langkah selanjutnya, galur murni bulat disilangkan dengan galur murni keriput. Hasil persilangan diperoleh seluruh F1 berbiji bulat. Kemudian sesama F1 disilangkan lagi dihasilkan F2 dengan perbandingan antara berbiji bulat dengan berbiji keriput sebanyak 3:1. Nah, munculnya sifat biji keriput pada F2 mengindikasikan bahwa terdapat faktor penentu atau istilah Mendel untuk gen keriput yang tidak tampak dimiliki oleh kedua induknya atau F1. Faktor penentu yang tidak nampak diistilahkan sebagai resesif dan diberi simbol huruf kecil yang akan nampak dalam kondisi homozigot resesif. Misal P, itu ada bulat keriput. Misalkan P itu ada biji bulat yang dilambangkan dengan B dan biji keriput yang dilambangkan dengan B kecil. Nah, kemudian ada gametnya yakni B besar dan B kecil. Dan dapat F1-nya atau keturunannya yaitu B besar, B kecil. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya untuk menghasilkan F2. Misal F2 bulat-bulat itu dilambangkan dengan B besar, B kecil, disilangkan dengan B besar, B kecil. Nah, gametnya yakni B besar, B kecil, silangkan B besar, B kecil. Nah, maka pada F2 dihasilkan B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, dan juga B kecil, B kecil. Maka dapat kita untuk keturunannya yakni ada 3 bulat dan juga 1 keriput pada kacang RCS. Pada percobaan kedua, Mendel menggunakan persilangan dengan dua sifat beta atau disebut dengan persilangan dihibrid. Mendel mengawinkan dua kacang kapri yang memiliki dua sifat berbeda. Salah satu kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning, sedangkan pasangannya berbiji kisut dan juga berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Mendel, yakni menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar atau dominan, dan juga kacang kapri berbiji kusut dan berwarna hijau dengan genotip B kecil, K kecil atau resesif. Nah, berdasarkan hukum pemisahan bebas Mendel atau hukum segregasi, setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma dan sel ovum dengan pasangan gen B besar, K besar, dan juga B kecil, K kecil. Untuk keturunan pertama, semua bergenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil, sehingga semua kacang kapri berbiji bulat dan juga berwarna kuning.
Nah, untuk selanjutnya, Mendel melakukan persilangan kedua antar sesama keturunan pertama, yakni B besar B kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Jika gamet dari induk adalah B besar B kecil, K besar K kecil, maka kemungkinan gamet yang muncul adalah B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, sifat biji bulat dan berwarna kuning merupakan sifat dominan, sehingga setiap genotip dengan bentuk B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K besar, B besar, B kecil, K besar, K kecil akan berbiji bulat dan berwarna kuning. Nah, berdasarkan hasil persilangan, diperoleh kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning, yakni dilambangkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar, B besar, B besar, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K besar, dan juga B besar, B kecil, K besar, K kecil, sebanyak 12 buah berbiji bulat berwarna hijau, yakni B besar, B besar, K kecil, K kecil, dan B besar, B kecil, K kecil, K kecil, sebanyak 3 buah, sedangkan berbiji kisut dan berwarna kuning, yakni disimbolkan dengan B kecil, B kecil, K besar, K besar, dan B kecil, B kecil, K besar, K kecil, sebanyak 3 buah. Untuk berbiji kisut berwarna hijau dilambangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil sebanyak 1 buah. Maka diperoleh perbandingan fenotip bulat kuning, kisut kuning, dan bulat hijau serta kisut hijau sebesar 9 banding 3 banding 3 banding 1. Baik, untuk materi yang terakhir ada cara penurunan sifat. Nah, sifat beda yang diturunkan induk kepada keturunannya ditulis dengan simbol huruf. Satu huruf menyatakan sifat yang didapat dari salah satu induknya, sedangkan sepasang huruf menyatakan sifat beda dari kedua induknya. Induk menurunkan sifat beda pada keturunannya melalui sel kelamin jantan ataupun sel kelamin betina. Oleh karena itu, sifat beda pada sel kelamin dinyatakan dengan satu huruf. Saat perkawinan atau persilangan berlangsung, terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Nah, untuk kedua sifat beda yang digabung menjadi satu dalam individu tersebut dinyatakan dengan dua huruf. Cara penurunan sifat itu ada dua. Yang pertama, persilangan dua individu dengan satu sifat beda, dan yang kedua ada persilangan dua individu dengan dua sifat beda. Untuk penjelasan mengenai persilangan dua individu dengan satu sifat beda disebut dengan monohibrid. Nah, monohibrid itu bagi dua menjadi dominan penuh, suatu dominan penuh dan juga dominan tidak penuh. Dominan penuh suatu persilangan disebut dominan penuh apabila pada keturunannya sifat dominan menguasai daripada sifat resesif itu. Dan untuk dominan tidak penuh, yakni terjadi jika kedua gen induk saling mempengaruhi sehingga menghasilkan sifat di antara keduanya. Nah, penjelasan mengenai persilangan dua individu dengan dua sifat beda disebut dengan persilangan dihibrid. Misalnya, beda antara bentuk dan juga warna biji kapri. Jika disilangkan antara tanaman kapri biji bulat warna kuning homozigot dilambangkan dengan B besar, B besar, K besar, K besar dengan tanaman kapri biji kerut warna hijau homozigot dilambangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil, maka akan dihasilkan semua tanaman F1 dihibrid adalah sama, yakni berbiji bulat kuning, dilambangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Baik, sekian pemaparan materi dari saya mengenai pewarisan sifat atau hereditas. Jadi, kesimpulan mengenai materi ini yakni
pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat dari induk yakni parental ke anak atau filial. Nah, penurunan ini bergantung dengan sifat induk yang dikodekan oleh materi genetik. Materi genetik sendiri merupakan substansi inti sel yang mengontrol aktivitas tubuh. Dan materi ini juga memegang peran sangat penting untuk menentukan proses pewarisan sifat dan induk kepada keturunannya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, bisa memberikan kritik dan saran yang membangun tentang pembahasan materi kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.